yang ketiga dari pembagian Ramadan yang kita kenal, yang awwaluhu rahmah, 10 pertamanya banyak dicucurkan rahmat oleh Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya banyak diturunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua yang beribadah di Ramadan sampai akhir diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah, terutama dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh nafsaka bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimahu. Dan wajibkanlah diri kalian untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi segala macam larangannya. Wa in waqa'at bi syai'in minha fatub ila Allah ta'ala minhu. Jika terjerumus, terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat dari perbuatan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia dibekali hawa nafsu, dan juga ada yang namanya syaitan yang senantiasa menggoda, membujuk manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang namanya manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa kecuali para nabi dan rasul. Al-insan maka khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya berbuat salah dan juga kealpaan. Kalau dibilang wajar, yang namanya manusia kalau salah itu wajar. Kalau berbuat maksiat itu juga wajar, karena memang tidak bisa terlepas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang bertaubat ketika telah melaksanakan perbuatan salah tersebut. Jangan udah terjerumus, udah kandungan berbuat kemaksiatan, gak buru-buru mengangkat dirinya, malah asik di dalam kemaksiatan itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135 mencirikan orang yang bertakwa, di antaranya adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila sudah terlanjur berbuat kemaksiatan, perbuatan keji, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, buru-buru mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaubaru lidzunubihim, kemudian minta ampun atas dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat, walam yusirru ala ma fa'alu, dan juga tidak senantiasa terus-terusan berkekalan dalam perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi yang namanya orang beriman, orang bertakwa, kalau berbuat salah buru-buru tobat. Karena dengan tobat yang kita lakukan, dosa sebesar apapun pasti akan Allah ampuni. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Hai orang-orang
diampuni, akan dihapus semua perkara-perkara maksiat yang telah dulu kalian lakukan. Dan lebih dari itu, Allah akan masukkan kalian ke surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Maka kalau kita lihat kisah-kisah orang-orang terdahulu, mungkin kita sering dengar ceritanya. Ada orang yang membunuh manusia sampai 100 nyawa, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapapun kita manusia yang berbuat salah ataupun dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa berkata, dosa saya udah banyak banget, udah jarang sholat, jarang puasa, doyan mabuk, doyan judi, main perempuan, pernah juga gangguin orang. Apa iya bakal diterima taubatnya? La tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam surat Az-Zumar Allah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa yang telah kalian lakukan. Satu-satunya cara untuk diampuni dosa yang pernah kita lakukan adalah berhenti dari perbuatan dosa tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdar kullal hadar minal israri alaih, dan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai terus-terusan dalam perbuatan dosa tersebut. Siang-siang atau pagi-pagi kumpul sama temennya, bulan puasa lagi, ngomongin kejelekan orang lain, semua habis baknya dikulitin. Di tengah-tengah ada yang ingat, ngapa kita ngomongin orang? Maka orang-orang yang bertakwa, yang ingin dosanya diampuni, sadar kalau ngomongin orang yang berbuatan dosa, buru-buru menghentikan perbuatan tersebut. Ya udah dah, kita jangan ngomongin lagi dah, istighfar biar banyak, cukup. Ganti pembicaraan. Tapi orang-orang yang gak khawatir dengan dosanya, udah diingetin kayak gitu, kita ngomongin orang yang dosa, ya udah tanggung dah. Emang lagi seru-serunya di pembicaraan kita, dosa ya dosa dah. Gak boleh tuh ngomong kata-kata seperti itu, dosa ya dosa dah. Seakan-akan menganggap remeh sebuah dosa. Itu dosa tersendiri. Melakukan sebuah kemaksiatan, dosa. Tapi menganggap remeh dosa kemaksiatan yang dilakukan, tambah dosa, double dosanya. Kemarin saya pernah lihat sebuah potongan video, ada seorang artis mempertontonkan dia gak puasa, bahkan ngajakin orang gak puasa batalin puasanya di siang hari, sambil ngomong, udah dosanya kita semua yang tanggung. Wah iya billah. Tuh artis begitu, blokir, jangan ditonton. Saya sebutin namanya Nikita Mirzani. Orang yang berani masuk neraka, pantangin, biarin nanti di neraka banyak temennya yang katanya banyak artis. Itu yang begitu tuh kita perlu benci tuh. Gak apa-apa sebutin namanya yang kayak gitu. Bukan karena apa-apa, bukan gibah, tapi untuk memberikan orang-orang kehati-hatian. Jangan tuh yang begitu diikutin, diturutin, apalagi ditonton. Jangan. Merusak. Moral kita itu rusak. Jadi ketika sadar berbuat dosa, paling misir jangan terus-terusan di situ. Udah kandungan kecebur got,
sebagian baru timbang kaki, naikin aja ke kepala kotoran-kotorannya. Kan akalnya kurang waras. Seharusnya ketika kejemur baru bagian kakinya doang, angkat buru-buru, bersihkan dengan air putih yang bersih supaya kotorannya nggak kemana-mana. Itu orang yang berakal sehat. Jangan terus-terusan di situ. Wala yatazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah. Dan juga wajibkan diri kita senantiasa memohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang bagus ujung kematian kita. Maka kan sering kita diajar doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Dalam Batibul Haddad ada banyak-banyak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan kematian yang ujungnya bagus, husnul khatimah. Berlindung kepadamu dari diberikan keadaan kematian yang jelek, ujungnya yaitu su'ul khatimah. Mati dalam keadaan kebaikan. Kemarin kalau ada kejadian, saya melihat potongan videonya kawan kita tuh Lukman, anaknya almarhum Bang Marsandi. Jadi di lingkungan rumahnya ada RT, ada mantan, ada RT di lingkungan dia tuh mati dalam keadaan sedang sholat tahiyatul masjid di hari Jumat. Allahu Akbar walillahi. Ngiri saya tuh matanya, Allah. Sedang sujud kalau nggak salah, terus belosok. Jumat lagi. Yang dikatakan orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat selamat dari fitnah kubur. Sedang sholat pula. Punya selidik penasaran juga saya. Ini orang kok matinya bisa cakep banget. Saya tanya, dia rajin sedekah, ya biasa aja, usah standar aja. Tapi pelit sih kagak. Alim, ilmunya banyak juga, orang kebanyakan kayak kita juga. Kenapa bisa begitu ketinggalannya? Orangnya ramah banget, gampang nolongin orang. Tengah malam jam 2 digedor-gedor pintunya untuk urusan-urusan warga dan masyarakat sekitarnya, nggak pakai elu. Emang resiko jadi RT begitu. Dilihat orang berantem, RT. Percekcokan rumah tangga, RT. Giliran dapat warisan, diem baik, kadang tengok pisah. Selalu menanyakan keadaan warganya. Bagaimana bu keadaannya, sehat? Suami kerja apa enggak? Masya Allah. Itu bagian dari ajaran Islam. Bersikap ramah. Husnul khotimah meninggal. Maka kata ulama, salah satu cara agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah dengan senantiasa istiqomah dengan amalan-amalan ibadah kita. Begitu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yang terus-menerus langgeng, kontinu, walaupun cuma sedikit amalan itu. Kita biasa kasih anak yatim sebulan misalnya 50.000, terus kontinu, terus
50.000 ini merupakan konsisten amalan kita, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasanya sholat tahajud setiap malam cuma 2 rakaat. Kemampuan kita kayak gitu, terus 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak model kayak kita mah. Emang lebih demen kasur daripada air wudhu model kayak kita. Demenan kasur kan ya. Udah terusin 2 rakaat. Nanti pada momen-momen tertentu gak yakin. Kayak ini nih, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Malamnya kalau biasanya cuma 2, naikin. Males Pak Ustaz kalau banyak-banyak. Kalau malas, ngerjain jangan sendiri. Bangunin bininya, ya bini saya dibangunin buat begini susah. Gampang, masjid Istiqomah kita bareng. Kita mulai dari malam tuh. Alhamdulillah ada 3 baris. Apalagi kalau dibarisin 2 sampai belakang. Banyak 3 baris. Nggak nyampe 1 jam kayaknya. Hampir 1 juz. Nggak nyampe 1 jam. Kalau ada temennya enak. Makanya semalam belum kesempatan, ntar malam sampai nanti akhir Ramadan dari jam 2 sampai jam 3 pulang kamu ini pindah. Ntar habis itu habis sahur ke masjid lagi, pulang dari masjid tidur, mau ngapain lagi? Ayo adu muha yang kecil tapi senantiasa dia lakukan kontinu untuk merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengundang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kayak tadi tuh RT-nya di lingkungan Bang Lukman emang kontinu ramah banget sama orang, senantiasa menanyakan keadaan keluarganya, karena yang begitu tuh mengundang rahmat Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, cara wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah melazimkan zikir sayyidul istighfar. Alhamdulillah sudah dibaca, sama kita diajakin sama ketua DKM kita sebelum doa baca doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di akhirnya, ya Allah ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian dia meyakini dengan apa yang dia baca, seandainya jarak antara itu pagi sampai sore hari dia meninggal dunia, maka orang tersebut layak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan selanjutnya, siapa yang baca di sore hari, kemudian dia meyakini dengan apa yang dibaca dari sayyidul istighfar itu, maka interval jarak sampai pagi harinya, seandainya dia meninggal dunia, wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalkan ya? Apa enggak Pak? Apal ya? Kalau sering kita baca, gampang dan sederhana kuncinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita ngamalinnya. Emang kadang-kadang kelupaan. Kalau sekarang sih alhamdulillah habis tahun diingatin sama Ustaz Asmari, terus begitu. Entar habis lebaran lupa. Apalagi udah ketemu nasi uduk sama nasi ulam. Nasi ulam Bangka 8.
Awas, yang sederhana ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Wa qad balaghana anna syaitana la'anahu Allah yaqul qasama dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husnal khatimah. Setan laknatullah alaih, yang Allah laknat dia, berkata, sungguh pinggangku dipatahkan oleh orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya pinggangnya patah, nggak ada kekuatan. Ini kan bagian pinggangnya bagian rawan. Mohon maaf, orang saraf kejepit. Yang kejepit bagian mana? Yang kejepit, kalau saraf kejepit bagian mana? Ini nih, pinggang, tulang ekor. Kalau udah kena itu nggak bisa ngapa-ngapain, beneran tiduran aja. Iya, susah obatnya. Nah, coba yang bisa ngobatin bisa tuh. Saya sudah lihat tayangan sampai ke Raden Arya nih. Iya, Raden Arya tuh itu jauh banget. Itu orang-orang yang saraf kejepit cuma dioles beberapa kali sehat itu. Tapi ketika datang saraf kejepit nggak bisa ngapa-ngapain, seakan-akan lumpuh. Begitu pula setan. Kalau kita senantiasa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah, punggungnya patah kayak orang saraf kejepit, gak bisa ngapa-ngapain. Artinya dia gak bisa menggoda manusia yang senantiasa memohon